Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting tentunya, yaitu wah gawat penerima PKH dan BPNT dengan status ini ketahuan BPK dan harus graduasi sahabat YouTube atau keluar dari program bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Nah, kira-kira penerima PKH dan BPNT dengan status ini itu status yang seperti apa? Kenapa kok bisa ketahuan BPK? Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang wah gawat penerima PKH dan BPNT dengan status ini ketahuan BPK dan harus graduasi sahabat YouTube. Artinya harus keluar dari program bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT sahabat YouTube. Nah, kira-kira ini status penerima PKH dan BPNT ini yang seperti apa dan kenapa bisa ketahuan BPK? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya, pada video kali ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021. Semoga dengan memperingati Hari Santri Nasional ini, semangat kita para generasi muda, para santriwan santriwati yang ada di Indonesia ini semakin semangat dalam menuntut ilmu tentunya, dan semakin semangat untuk memajukan Indonesia supaya menjadi negara yang lebih hebat lagi dan menjadi negara yang lebih maju lagi sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, langsung saja masuk topik pada video kali ini. Kemarin pada hari Senin ya sahabat YouTube, kita melakukan VidCon atau video konferensi rapat Zoom dengan pihak BPK RI ya sahabat YouTube. Apa sih BPK RI? Jadi BPK RI itu adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, terkait tentunya dengan penyaluran bantuan sosial di masa COVID-19 tahun 2021 sahabat YouTube. Nah, pada video konferensi tersebut pada intinya pihak BPK ini ingin memastikan bahwasanya bantuan sosial di masa pandemi ini telah disalurkan dengan baik sahabat YouTube. Namun di situ permasalahannya mungkin terkait dengan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, bahwasanya ada beberapa KPM ya, beberapa keluarga menerima manfaat baik itu bantuan PKH maupun BPNT yang memiliki status khusus ya, yang memiliki status dalam hal ini adalah pekerjaan. Jadi yang memiliki pekerjaan khusus ini memang perlu diperiksa dan perlu dicek kembali kondisi sosial ekonominya sahabat YouTube. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi dari koordinator kabupaten perihal ada sekitar ya 600 KPM yang ada di dampingan kita, dan kalau digabung di seluruh Indonesia ini jumlahnya ya lumayan besar ya sahabat YouTube. Nah, jadi KPM yang memiliki pekerjaan khusus ini menjadi perhatian khusus oleh BPK RI, Badan Pemeriksaan Keuangan sahabat YouTube. Dimana kita ketahui bersama bahwasanya penerima bantuan sosial, keluarga menerima manfaat baik itu BPNT, kemudian PKH maupun KIS yang PBI itu tidak boleh berasal dari ASN, Aparatur Sipil Negara atau PNS ya sahabat YouTube. Dan juga tidak boleh berasal dari masyarakat ataupun keluarga yang memiliki pekerjaan-pekerjaan tertentu sahabat YouTube. Nah, di sini akan saya informasikan bahwasanya BPK telah menemukan beberapa pekerjaan yang dimiliki oleh KPM, yang mana pekerjaan ini memang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial baik itu PKH dan BPNT. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini banyak KPM
bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang pekerjaannya yang termasuk yang dilarang ini, sahabat YouTube. Sehingga apabila sudah ketahuan seperti ini, maka diharuskan mereka ini kalau memang ketika dicek di lapangan oleh para pendamping ini memang kenyataannya pekerjaannya seperti itu, maka ya harus graduasi, harus keluar dari program bantuan sosial baik itu PKH, BPNT maupun KIS yang PBI, sahabat YouTube ya. Nah, di sini pekerjaan pertama ini yang menjadi perhatian khusus oleh BPK RI adalah dosen. Nah, ternyata ini ada KPM, keluarga penerima manfaat bantuan sosial, ini yang menjadi dosen, sahabat itu pekerjaannya. Nah, ini suatu pertanyaannya, dosen ini kan suatu pekerjaan yang ya saya rasa ini sangat penghasilannya juga sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Tentunya di atas UMR ya, sahabat itu. Kemudian guru, nah ini juga sama, ada KPM yang bekerja menjadi guru. Kemudian ada yang menjadi karyawan BUMN, sahabat itu. Ada yang menjadi karyawan BUMD. Kemudian ada yang menjadi kepala desa loh. Lah, kepala desa ini dapat bantuan sosial. Kemudian ada yang jadi kepolisian RI, jadi polisi, sahabat YouTube. Nah, ini mendapatkan bantuan sosial. Wah, ini payah ini. Kemudian ada yang menjadi PNS, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara atau ASN. Nah, sahabat itu ini juga sama. Kemarin yang cek yang oleh BPK uji petik ya di dampingan kita di wilayah Muncar, ini adalah yang aparatur sipil negara ini, sahabat itu. Karena memang yang bersangkutan ini adalah KPM perluasan di masa pandemi, sehingga karena kita ini juga berada di zona merah, akhirnya kita juga terbatas untuk melakukan pertemuan kelompok, sehingga untuk cek dan recheck ya sifatnya ini sangat terbatas, sahabat itu. Karena mereka juga KPM perluasan juga, jadi sangat minim informasinya. Kemudian ada yang juga menjadi peneliti. Wah, peneliti ini masuk penerima bantuan sosial, ilmuwan, sahabat itu ya. Kemudian ada yang jadi pensiunan. Nah, ini mungkin dulunya jadi ASN, jadi PNS, akhirnya sudah pensiun, akhirnya dapat pensiunan. Nah, sahabat YouTube ini juga tidak boleh jadi penerima bantuan sosial. Kemudian ada yang jadi perangkat desa. Nah, perangkat desa ini mungkin kepala dusun ya, kepala dusun ataupun perangkat desa yang lainnya, mungkin kaur kesra, kaur umum atau bendahara mungkin loh ya. Di desa tertentu ini juga ada yang dapat bantuan sosial. Ada yang jadi promotor acara. Nah, promotor acara, wah ini ini mungkin dia punya sebuah usaha untuk mengatur sebuah acara ya, sebuah acara, bisa acara pernikahan, acara apapun ya. Kemudian ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, TNI juga ada yang dapat bantuan sosial. Nah, sahabat itu. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang telah saya sebutkan ini, tentunya ini harus dicek terlebih dahulu ya. Karena ini kenapa BPK bisa tahu, karena BPK ini saat ini kan bantuan sosial ini berbasis NIK ya, berbasis NIK ya, sehingga pekerjaan ini tertera di dalam kartu keluarga. Dari situlah ya BPK RI ini ketika mencocokkan dengan NIK yang mereka dapatkan ya dari Dukcapil ya, sahabat itu, akhirnya BPK RI ini melihat bahwasanya banyak penerima bantuan sosial yang pekerjaannya yang telah saya sebutkan tadi, sehingga ini perlu dicek kembali ke lapangan apakah benar atau tidak. Apabila benar, maka yang bersangkutan si KP ini memang harus graduasi. Karena memang pekerjaan-pekerjaan yang telah kita sebutkan tadi ini tidak boleh mendapatkan bantuan sosial, sahabat itu, baik itu PKH, BPNT maupun KIS yang PBI. Namun ketika dicek di lapangan ternyata memang tidak benar, mungkin itu salah ya proses pembuatan KK-nya dan mungkin ya memang ada sesuatu yang kurang benar dari data tersebut, maka ya alhamdulillah tentunya masih bisa mendapatkan bantuan sosial, tidak jadi graduasi, apalagi kalau melihat sosial ekonominya memang masih layak dibantu, sahabat itu. Namun kalau memang dicek ternyata tidak sesuai pekerjaannya, namun kondisi sosial ekonominya ini sudah mapan, maka ya tetap perlu harus graduasi, sahabat itu ya. Jadi itu informasi pada video kali ini sambil menunggu proses pencairan bantuan PKH ya tahap
keempat tahun 2021, menyusul termin pertama yang sudah disalurkan, berarti termin kedua ya sahabat YouTube. Ini ada informasi penting tentunya terkait dengan temuan BPK RI perihal pekerjaan-pekerjaan khusus yang dilakukan oleh KPM ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh KPM ini memang ada yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini ada dosen, guru, karyawan BUMN, karyawan BUMD, kepala desa, kemudian jadi polisi, jadi PNS, peneliti, pensiunan, perangkat desa, promotor acara hingga TNI, sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini, dan ini perlu dicek supaya melihat kebenarannya seperti apa ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Kita doakan semoga di hari santri ini dan ke depan tentunya semoga bantuan sosial PKH BPNT ini segera diturunkan, karena saya yakin banyak daerah lain baik itu di Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan ya, Bali, kemudian NTB, NTT, ini semuanya membutuhkan ya, bukan hanya di Papua. Dan ini semoga direalisasikan, cepat direalisasikan oleh pemerintah, termin kedua segera diturunkan. Dan doa saya semoga nama-nama sahabat YouTube semua pemerhati channel dari PKH yang baik hati, yang budiman tentunya, yang berkomentar baik-baik tentunya ya sahabat YouTube, semoga namanya ada di termin kedua besok, amin. Dan tentunya saya peringatkan kembali lagi kepada sahabat YouTube semua, mohon apabila memang dirasa video yang kita bagikan ini tidak bermanfaat, silakan di skip saja ya, silakan di skip, tidak usah berkomentar yang negatif, tidak usah menghujat kanan kiri ya, karena YouTube ini juga meng-cross check komentar-komentar yang sahabat YouTube semua sematkan di kolom komentar. Apabila komentar tersebut tidak pantas, tentu pihak YouTube akan menghapusnya. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.